Pada suatu musim dingin, Hideyoshi yang saat itu menyandang nama Kinoshita Tokichiro ditugaskan sebagai pengawas kayu bakar dan arang. Hideyoshi menggantikan posisi pengawas sebelumnya yang gagal dalam melakukan penghematan, yakni Murai Nagato. Selama 2 tahun Nagato menjabat, tidak ada penghematan sama sekali. Justru sebaliknya, biaya tahunan untuk arang dan kayu bakar malah semakin meningkat. Ditambah lagi, seruannya untuk berhemat malah mengusik dan mengganggu ketentraman para pengikut. Ketika sedang mengawasi persediaan arang, Hideyoshi menangkap basah para prajurit muda yang diam-diam sedang menghangatkan diri dengan persediaan kayu bakar dan buru-buru menimbun arang yang sedang membara dengan abu ketika melihat Hideyoshi. 木下様が来たぞ。怒った顔で様子を見に来たんだ。早く灰で埋めろ。 Padahal, memang begitulah adanya wajah Hideyoshi. 若者の兵士たちよ。炭を燃やしたいなら遠慮するな。確かに毎日消費できる炭の量は決められているが、ケチすぎると違和感がある。だから遠慮するな。倉庫から必要なだけ取っていいぞ。ああ、でもよく考えると、ここから倉庫までかなり遠いだろう。薪を取るために遠くまで歩くのは面倒だ。なら、僕が持ってきた薪を使うといい。 Para prajurit pun terheran-heran dengan kemurahan hati Hideyoshi karena baru kali ini mereka diberi kebebasan untuk memakai arang. Pada musim dingin, para prajurit biasanya cepat merasa kedinginan dan membutuhkan banyak kayu bakar untuk menghangatkan diri. Bila para prajurit sakit karena kedinginan, marga Oda juga akan kena dampaknya. Hideyoshi berniat membebaskan para prajurit biasa, pelayan, dan samurai-samurai muda dari tekanan pembatasan penggunaan kayu bakar ini. Itulah hal unik yang dilakukan oleh Hideyoshi, di mana ia memberi kebebasan terhadap samurai-samurai muda dalam memakai bahan bakar untuk kebutuhan diri mereka sendiri. 信長様、冬には若い侍や兵士、そして使用人たちが屋内で食べて、飲んで、そしておどけています。炭と薪を節約する前に、まずはこれらの悪趣味を克服することを提案いたします。 Pada akhirnya, Nobunaga pun menyetujui usulan Hideyoshi tersebut dan segera membuat jadwal yang cukup ketat bagi para pengikutnya. Kegiatan untuk para prajurit adalah berlatih bela diri, memperbaiki peralatan tempur, dan melakukan inspeksi mengelilingi provinsi. Sedangkan para pelayan bertugas memperbaiki benteng dan mengganti serta memasang tapal kaki kuda. Semuanya berjalan dengan lancar. Hideyoshi pun cukup puas dengan dampak positif yang dirasakan oleh pengikut Nobunaga dan tentunya Hideyoshi sendiri. おい、ただの訓練だろ。そんなに強く叩く必要はないだろ。わざとだった。で、この野郎、来いや。 Setelah idenya berhasil mengurangi pemakaian arang, Hideyoshi masih belum merasa puas. Ia berpikir, bisa jadi ada hal lain lagi yang bisa ia lakukan agar ia bisa meringankan beban masalah Tuan Nobunaga. Ia berpikir, biaya pemakaian arang tentu bukan cuma soal pemakaian yang berlebihan. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya juga dengan penyediaan? Ia pun datang ke bukit, di mana pohon-pohon ditebang dan dijadikan bahan baku. Namun, ia menemukan kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang, di mana ada perbedaan mencolok antara jumlah pohon di bukit yang sebenarnya dengan angka yang tertulis pada daftar pembelian. Para pedagang yang menyadari bahwa Hideyoshi mengetahui kecurangan yang mereka lakukan, seketika itu juga langsung bersujud di hadapannya. Jantung mereka berdebar-debar karena membayangkan apa yang akan terjadi. Wah, shimatta. これは紛れもなく詐欺だ。申し訳ございません、木下様。なぜこんなことをする？もしこの件が信長様にバレたら、正直お前たちがどうなるかは想像できない。違います。言い訳は無用。僕の推測が正しければ、お前たちは何年もの間、州のお金を使い込んで、そして係員を騙し続けていた。普通なら罰を受けて、財産は没収されるべきだけど、前の係員も不注意で有罪だったので許してあげる。ただし、条件がある。次はちゃんと正しい木の数を入れること。わかったな。 Melihat banyaknya pohon yang ditebang tanpa penanaman kembali, Hideyoshi memberi mereka satu perintah lagi. 見たところこの丘では木が切り倒されているけど、ほとんど何も植えられていない。
このままでは洪水が発生し、州全体が弱化してしまう。そうなるとお前たちが大変だろう。そんなに利益が欲しいなら、まずはどうやって州を強くするための方法を考えるべきではないか。は、罰として、木が1000本切り倒せると、また5000本植えろ。は、おみきます。木下様。なら、お前たちの給料を5割増やしてあげる。ありがとうございます。Setelah kejadian itu, semua orang mengakui kecerdikan Hideyoshi dalam mengatasi masalah. Dengan adanya hukuman dan tugas tambahan yang diberikan, Hideyoshi juga menaikkan pembayaran mereka. Setelah para pedagang menerima konsekuensi tersebut, Hideyoshi mengajak mereka untuk bersantai bersama. Tentunya, bukan kerajaan namanya jika tidak memiliki benteng pertahanan luar yang kuat. Sayang, setiap tahunnya pada musim gugur, badai selalu menerpa tembok pertahanan ini dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Dengan adanya kerusakan ini, Nobunaga menunjuk salah satu samurai, yakni Yamabuchi Ukon, sebagai pemimpin dari proyek renovasi benteng. Anehnya, pembangunan ini masih belum ada tanda-tanda kemajuan. Padahal, progres pembangunan tersebut sudah dilakukan selama 21 hari. Bahkan, bahan bangunannya pun berserakan di mana-mana. Melihat kondisi yang berantakan seperti ini, akhirnya Hideyoshi sengaja menginjak area tersebut tanpa izin, sambil berkata sarkas kepada para pekerja yang sedang berleha-leha. おい、猿。なぜ出勤の時はいつも木の山を踏みにじるのだ。それは犯罪ですか？ごっまんやろ。礼儀すらなってない。ここでは戦場みたいにしつけが必要だ。これだから、ゾリトリからの侍は。Hideyoshi dengan darahnya yang mulai mendidih, kemudian tertawa, lalu menjawab dengan sinis. ウコン殿、口だけは大きいですね。清洲城の位置は敵に囲まれています。建設を早く終わらせないと、もし嵐が再び終わりに来たら、すべては崩壊してしまう。この剣を舐めている人は愚か者だけです。Setelah mendengar Hideyoshi berkata demikian berani, Ukon yang kesal segera melaporkan kejadian tersebut pada Nobunaga. Malamnya, Nobunaga memanggil Hideyoshi untuk meminta maaf pada Ukon. Namun, Hideyoshi terlihat keberatan. 失礼な態度については申し訳ございません。ですが、謝ると、彼の悪い性格がさらに悪化するではないのでしょうか。昨日は事実を言ったまでです。ウコン殿は真面目とは言い難い。こんな単純な検察さえほぼ20日以上かかりますよ。それに、猿、俺の前でさえ大口を叩くつもりか。お前の話についての報告は聞いたぞ。事実を言ったまでです。でたらめではありません。ならば、建設は何日で終わらさないといけないんだ。Hideyoshi bersikap sedikit lebih hati-hati, tapi ia segera menjawab. 建設が始まったので、3日で終わらせるかと思います。Nobunaga terkejut bukan main dan meragukan kemampuan Hideyoshi. Karena jika gagal, ia harus menanggung konsekuensi dengan melakukan seppuku. Namun, Hideyoshi tetap bersikeras bahwa ia dapat menyelesaikannya. Walau sempat meragukannya, pada akhirnya Nobunaga mengangkat Hideyoshi sebagai pengawas pembangunan. Pada hari pertama, terlihat jelas para pekerja memandangnya dengan sebelah mata. Maka dari itu, Hideyoshi menggunakan posisi yang diberikan oleh Nobunaga dan membentak mereka agar dapat bekerja di bawah rasa takut. Namun, mereka pun cerdik. Dengan pengalaman bertahun-tahun, para pekerja tahu bagaimana mengatur gerak-gerik agar mereka terlihat sibuk. Padahal, sebenarnya mereka tidak memeras keringat secara sungguh-sungguh. Pekerja menjadi lebih malas saat tahu mereka tidak akan pulang dan harus bekerja non-stop selama 3 hari ke depan. Saat bekerja, tidak sedikit dari mereka yang suka mencemoohnya. Mengetahui hal ini, Hideyoshi tidak segan-segan melakukan tindakan tegas. おい、おしゃべりをする暇があるならさっさと仕事に戻れ。 Seketika semua pekerja kaget dengan tindakan Hideyoshi dan langsung bergegas kembali ke pekerjaan masing-masing. Tapi, masih saja ada pekerja yang sengaja memperlambat gerakannya dan bermalas-malasan. Menurut Hideyoshi, mereka sengaja melakukannya karena mereka tidak mendapat waktu untuk tidur selama 3 hari. Namun, waktu tetaplah berjalan dan tugas tetaplah tugas. Hideyoshi harus tetap membangkitkan semangat para pekerjanya.
Pada malam hari, Hideyoshi mengumpulkan seluruh pekerja untuk meminum sake dan beristirahat dengan sepuasnya agar menghilangkan penat. Namun, ada yang tidak ingin menyentuh cawan-cawan mereka karena menurut mereka kurang pantas jika meminum sake di tengah jam kerja. 仕事で酒を飲むだとありえない。不適切なことだ。職長よ、分かっていてください。僕は今住んでいるこの州の運命を心配しています。州の運命を決めるのは砦ではなく、自分自身の要塞を建設しているあなたたちです。もしいつかこの砦は焼け落ちたらどうなるのですか？州が全滅してしまいますよ。あなたたちの妻と子供の運命も考えてください。 Mendengar hal ini, seorang tua yang paling berpengaruh pun menangis dan meminta maaf pada Hideyoshi. 土下座？お辞儀だけで十分のに。ま、君たちが心から反省しているってことだろうね。 Mereka kemudian mengaku bahwa Uko membayar mereka untuk bekerja lambat agar benteng tidak selesai dalam waktu 3 hari. Setelah mendengar hal ini, Hideyoshi merasa sangat lega dan semangat para pekerja berhasil bangkit kembali. Keesokan paginya, Nobunaga sangat terkejut. Bangun-bangun, ia langsung diperlihatkan oleh benteng kerajaannya yang sudah selesai dibangun. これは夢なのか？ Ia segera memanggil Hideyoshi dan membayarnya dengan upah yang lebih besar dari biasanya. Nobunaga memindahkannya ke kesatuan tombak untuk membawahi 30 prajurit infanteri. Hideyoshi sangat bahagia karena ia sudah bertahun-tahun bermimpi dapat bertugas aktif dalam kesatuan pemanah atau penembak.